Cat, dari kemarin kan lo terus kan yang nanya gue nih. Sekarang gantian gue nanya lu. Boleh Apa nggak nih? Apa nih? Jangan susah-susah ya. Oh, nggak susah kok. So, Cat, dari kemarin itu kan kita bahas tentang perencanaan keuangan ya nih, Cat ya. Betul. So, lu yang lo ketahui tentang perencanaan keuangan itu gimana ya, Cat? Kalau gue pribadi, gue perencanaan keuangan gue adalah pertama biaya pendidikan anak. Kalau gue pribadi ya, biaya pendidikan anak, mungkin kebutuhan rumah tangga terpenuhi, terus punya rumah kalau sanggup, ya. Asik. Terus orang tua bisa kita rawat. Ya, kalau ada berkat lebih punya mobil. Terus ya udah sih, kurang lebih gitu. Ya Jadi, mungkin punya safety net, tabungan mungkin. Jadi kayak konsep perencanaan keuangan di hidup lo itu merencanakan semua kebutuhan yang diperlukan di kehidupan lo ya, Cat. Iya. So, di sini gue mau bagiin konsep sederhana mengenai perencanaan keuangan yang gue sebut sebagai pilar keuangan. Lo pernah denger nggak sebelumnya, Cat? Belum sih, masih kayaknya samar-samar aja. Yeah. Oke. Nah, di sini ada sebuah keranjang ya, Cat. Nah, keranjang ini berisi batu-batu. Jadi ada batu yang besar, ada batu yang kecil. Yeah. Nah, keranjang batu ini berdiri di atas sebuah papan. Iya. Ya. Di mana di bawahnya ini ada lu dan ada pasangan lu yang menopang si keranjang tersebut. Oke. Lo dan istri berada di permukaan yang tidak rata nih, Cat. Yang mencerminkan kehidupan itu tidak selalu mulus. Kadang ada naik, kadang ada turun. Kadang bisnis lesu, ya kan? Iya. Nah, Cat, batu-batu ini melambangkan apa? Batu-batu ini melambangkan biaya hidup keluarga. Kemudian ada dana pendidikan anak. Ada cicilan mobil, cicilan rumah. Kemudian orang tua yang harus ditanggung. Biaya kesehatan, tabungan, dan dana pensiun. Ini nggak termasuk dana hura-hura ya? Dana hura-hura nggak, Cat. Nah, lihat deh, Cat, betapa tanggung jawab yang harus lo pikul itu besar banget ya, Cat. Iya. Nah, apakah lo sama istri pernah merasa yang namanya capek, terus kayak pengen turunin aja deh semua keranjang yang penuh dengan tanggung jawab tersebut? Capek banget sih enggak ya, capek aja kali ya. Pernah aja sih ya. Ada lah masa mungkin kayak lagi bisnisnya lagi nggak bagus, terus untungnya cara belum sekolah gitu, tapi ya maksudnya kayak wah kita harus mempersiapkan ini itu ya, ada lah kalanya hektik banget. Oke. Pernah nggak sih, Cat, kayak terpikir mau menurunkan tangan dan istirahat sejenak? Pengen sih. Pengen ya? Siapa yang nggak pengen kan? Lebih santai. Tapi kira-kira bisa nggak nih, Cat, kita kayak turunin tangan kita? Gue yakin mungkin mustahil sih enggak, tapi susah iya kali ya. Kira-kira apa yang terjadi, Cat, kalau misalnya lo menurunkan tangan? Apakah keranjang-keranjang itu jatuh semua ya, Cat ya? Pasti batu-batu yang udah gue susun berantakan. Itu berantakan semua ya, Cat. Betul. Nah, jadi oleh apapun yang terjadi, lu dan istri itu harus terus memikul keranjang tersebut. Iya. Nah, apa yang terjadi, Cat, kalau misalnya gue coret gambar pada pria? Wah, pincang dong. Jadi orang itu sudah tidak ada lagi. Pastinya batu-batu itu kayak pincang sebelah ya, benar kata lo tadi. Bebannya. Nah, menurut lo nih, Cat, adakah cara agar orang yang tidak ada itu, keranjang itu tetap berdiri? Harusnya bisa kalau kita punya safety net atau tabungan atau investasi atau apa yang bisa menopang
Oke. Nah, caranya itu dengan kita bangun cat 2 pilar di sisi kanan sama di sisi kiri. Oke. Jadi dengan adanya 2 pilar ini, bila salah satu atau keduanya tidak ada lagi, maka pilar ini akan menyanggah si keranjang tersebut, Cat. Wow, jadi semua kebutuhan kita masih bisa tetap terpenuhi gitu ya, tanpa ada kepincangan. Betul. Nah, apakah lo punya nih 2 pilar penyangga ini saat ini? Sedang dibangun kayaknya ya. Under construction. Under construction, benar. Nah, boleh nggak ceritain ke gue nih, Chart, apa yang sudah lo lakukan? Kalau gue pribadi, yang pasti kita mempersiapkan reksadana, ada investasi beberapa saham. Wow, keren banget ya. Itu kan karena belajar dari Ibu Ahui kemarin, Oh iya, tips-tipsnya. thank you. Jadi kita mempersiapkan kayak dana darurat, dana pendidikan, pilar-pilarnya kita udah plotting nih gitu. Oke. Nah, di sini gue tugasnya membantu klien-klien gue untuk membangun kedua pilar tersebut nih, Chart. Wah, apakah langkah yang gue lakukan udah benar tadi, Hui? Sejauh ini udah oke, udah benar. Wah. Jadi, Chart, kedua pilar ini melambangkan apa? Pilar-pilar ini melambangkan yang namanya uang. Wow. So, dengan adanya pilar keuangan, bila terjadi sesuatu dengan salah satu atau keduanya, keranjang yang berisi batu-batu yang di atas itu bisa tetap tertopang dengan baik. Betul. Jadi dana-dana untuk anak, untuk apa masa depan semua bisa ya. Ya. Cat, boleh nggak dari 8 batu tadi yang ada di dalam keranjang, mana sih yang menjadi prioritas lo saat ini untuk mempersiapkan pilar keuangan yang menjadi penopang dalam kehidupan, ataupun jikalau tangan lo atau pasangan lo itu turun? Yang pasti kebutuhan utama kali ya, mungkin rumah gitu ya. Oke, itu satu. Terus biaya pendidikan. Oke, itu 2. Kebutuhan hidup tuh masuk di mana? Biaya hidup ya. Oh, biaya hidup ya. Oke. Biaya hidup. So, 3 hal itu yang menjadi prioritas utama lo ya saat ini ya. So, untuk menentukan pilar keuangan ini ya nanti kita mungkin bisa bahas lagi nih satu persatu, kira-kira kebutuhannya seperti apa. Seru nih. Oke, terus. So, itulah konsep perencanaan keuangan sederhana, Cat. Jadi di dalam kehidupan kita pasti biaya-biaya tersebut, batu-batu tersebut itu dibutuhkan gitu kan. Untuk apa? Untuk kita bisa mendeliver cinta, tanggung jawab, dan ketenangan hati buat keluarga kita. So, semoga teman-teman di luar sana bisa mulai untuk mempersiapkan si batu-batu tersebut. Si pilar-pilarnya juga harus kokoh. Betul. Semangat. Oke, semangat, Chart. Thank you, Huy. Thank you, Chart.